Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebinekaan. Salam hormat dari Ardiani S Channel ya. Oke seluruh, udah cukup lama nggak ngulas lagi konten dagang kondangan. Kali ini saya baru aja dapat lagi nih unit istimewa punyanya bapak-bapak gitu ya katanya ya. Ada Kijang LGX tahun 2003 ya, bisa dilihat bentuknya seperti ini. Dan seperti apa sih unit ini yang baru kita dapat? Jangan di skip ya, karena akan saya jelaskan detail unit ini dan harganya berapa. Ini dia LGX. Oke seluruh, seperti biasa nggak usah panjang lebar, langsung aja kita ulas unit yang baru dapat. Ini dia LGX 2003 di Ardiani S Channel. Kenapa saya nggak di kebun? Karena kebunnya tinggi ya, nanti saya digigit nyamuk lagi. Langsung aja dengan menggunakan alat seperti biasa. Ya, kita netralkan dulu bagian depan 0,87, 0,53, 0,46 ya. Seperti biasa. Untuk karakternya ya, yang dari ini alat ini adalah kalau masih di bawah 0,10 itu masih orisinil ya. Kalau sudah di atas 1, di bawahnya 2, 0,2 maksudnya itu adalah repaint, coating ya. Kalau sudah di atas 2 itu repaint, dan di atas 0,4 itu sudah dempul ya gitu. Nah ini karena sudah 0,46 di atas 0,4 jadi sudah dempul tapi tipis sekali. Kita keliling dulu untuk bagian samping 0,18 masih hanya coating, belum terjadi identifikasi ya, sama ya 0,17 masih tipis sekali, hanya coating saja. 0,25 repaint wajar ya, karena emang sudah saya cek unit ini adalah sudah pasti digebyur atau repaint. Nah 0,29 namun belum ada identifikasi benturan yang parah gitu ya. 0,25, 0,26, 0,30. oke. Langsung 0,34 biasa, yang 0,22 tipis sekali, mendekati hanya coating. Nah ini di bagian belakang yang biasanya terjadi laka, langsung kita cek di sini aja. 0,21 tipis ya seluruh ya, barangnya bapak-bapak nih. 0,25, 0,19 ya, saya tidak usah menjelaskan secara detail lagi, kita langsung buktikan dengan alat dulu. 0,22, 0,23, 0,16 masih hanya coating, memang sudah ada repaint. 0,14 tipis sekali, 0,19, 0,14, 0,23, 0,18 di bagian fender depan kanan ya, terakhir 0,21. oke, rata-rata tipis sekali ya, barangnya masih bagus sekali. Sama ya, saya juga belum ngecek secara detail untuk kelilingnya. 0,30. Oke, mungkin di bagian sini dia agak tebal, tapi kita coba di bagian atasnya ya. 0,39. Yes, 0,26. Berarti secara overall mobil ini hanya repaint dan coating ya. Tapi memang ada beberapa bagian yang sudah dempul ya seluruh ya, di bagian kiri. Nanti kita cek lebih detail dari tulang-tulang yang ada di unit ini. Jangan skip karena kalian pasti akan kecewa tidak bisa menyaksikan di mana minus-minus dari mobil ini ya.
Oke, seluruh kita akan cek lebih detail lagi unit ini ya. Nah, biasanya look dari depan gini udah kelihatan ya mobil ini bagus atau tidak gitu kan. Presisi kanan kiri dan lain sebagainya, lampu gitu kan. Kalau udah kelihatan presisi ya kemungkinan bagus. Tapi kita akan cek lebih detail dari nutnya, kemudian spot welding bawaan pabrik, kemudian untuk apa namanya sealer-sealan, bullhead gitu ya. Kita cek semuanya secara detail. Yap, seperti biasa di bagian kap mesin langsung aja kita cek dulu. Oke, ini sudah pernah dibuka ya, jelas ya. Nah, kasar, sudah pernah dibuka. Ini masih kaleng. Ya, langsung aja kita cek dari sealer. Oke, sealer masih utuh. Sealer masih utuh. Oke, keliling ya kita ya. Nah, tadi yang agak tebal kan di sini, tapi ini sealernya masih utuh ya seluruh ya, masih bawaan pabrik semua ini ya. Belum ada identifikasi laka dari sealer-sealernya ya, utuh semua. Kemudian untuk bulatan-bulatan pabrik masih utuh semua, tidak ada penyok-penyok yang nih. Toyotanya pun juga masih utuh tulisannya. Jadi kemungkinan saya kurang tahu juga ya kenapa di bagian sini itu agak tebal, tapi di sininya tipis-tipis banget, masih hampir orisinil, hanya sekedar repaint ya gitu. Kita cek lebih detail lagi. Di sini masih utuh semua ya, masih utuh. Ini gampang banget ya, kalau kijang ini lebih terbuka, jadi kita bisa ngeceknya lebih cepat dari apron dan bullhead terutama ya. Nih bullhead utuh semua dari titik-titik, dari begini saja udah kelihatan kan seluruh tuh, masih utuh semua, belum pernah ada laka-laka yang sampai geprek ke sana gitu ya. Untuk mesin kering nanti kita akan cek mesinnya. Sementara kita akan cek eksterior. Nah, dari sini kita lihat ya, masih utuh semua. Gampang kelihatan banget masalahnya tuh, tulangan yang ada di sini ya masih utuh. YouTube saya enggak ya, ini tuh di dalamnya masih utuh. Oke, overall oke. Dari depan lanjut kita di bagian samping kiri. Nah, ini yang ada indikasi pernah terbentur di sini ya, di bagian belakang sini nih. Nanti kita cek. Oke, dari pintu depan dulu. Pintu depan kiri ya masih utuh. Nah, ini bagian sini seluruh ini sudah jadi plat. Kemungkinan di sini terbentur, tapi ini masih ada. Ini sealernya masih ada ya, jadi hanya di bagian sini. Bagaimana kita ngecek apakah aman ini unit? Nah, ini masih bludru ya, masih keren ya, orisinil dalamnya. Ini pun juga hanya di cover, orisinil masih di dalamnya. Kita cek, di situ ada benturan tadi ya. Kita lihat di bagian sini. Ini susah sekali. Nah, oke. Nah, ini ya seluruh ini yang nggak bisa dibohongi ya. Kalau memang benturannya sampai ke dalam di bagian pintu tadi, ini spot welding pasti akan rusak. Tapi ini masih utuh semua ya, masih. Nah, nanti bisa silahkan bawa inspektor terbaik kalian untuk cek secara detail unit ini ya. Saya hanya menerangkan secara overall aja, nanti terlalu lama di video saya, udah bosan lagi. Itu ya. Oke, itu tadi yang ada indikasi di situ, dan di atas juga masih aman seluruh. Kita lihat, masih keras tuh, masih kelihatan semua ya. Ya, nanti silahkan kalau mau dibongkar-bongkar, monggo ya. Ini hasil repaintnya kurang bagus menurut saya karena agak kasar itu, tapi masih oke. Hanya di bagian kiri saja looknya begini, bapak-bapak gitu kan. LGX ya. Sama, langsung kita cek di pintu ya. Ini masih utuh. Tapi di sini, nah ini dia, ini juga pecah sama ya. Berarti kegepreknya di bagian sini lagi sama ya. Bagian bawah. Nah, kita buktikan lagi apakah parah sampai ke dalam terbenturnya. Nah, masih utuh ya. Berarti hanya di bagian pintu aja. Kemungkinan itu nyerempet kiri gitu ya. Nyerempet kiri dan tidak sampai ke dalam. Nah, ini bisa dibuka. Tuh, nutnya masih utuh semua.
Nanti silakan bawa inspektor terbaiknya untuk bongkar cek detail mobil saya, tapi dirapikan lagi ya, karena ini mobil untuk dijual gitu ya. Sama untuk jok masih orisinil juga, ini hanya di cover real orisinil. Nih di bagian sini ya seluruh ya, kelihatan ya. Mungkin dia nyerempet bagian sini nih, kiri, seret dari depan belakang sini ya, tapi tidak sampai masuk ke tulangannya gitu. Nah kita cek dari ini juga, ini masih utuh, jadi masih aman. Mungkin biasanya kan ada penyok-penyok gitu kan. Oke ya, bagian kiri ya, saya sudah jelaskan di bagian kiri sini, bagian bawah mungkin dulu nyerempet apa gitu mungkin ya. Nanti silahkan dicek lagi secara detail. Kalau lampu-lampu semuanya utuh, tidak ada yang pecah-pecah. Nih ya, sama semua nih, masih bawaan semua, jadi belum ada ganti-ganti, sama yang di depan ya. Oke, kita cek LGX injeksi EVI 1.8. Wah, satunya dicuri orang nih kayaknya. Masih oke sekali ya. Ini di bagian belakang, sur ya, masih ada semua sealernya ya. Nanti silahkan dicek lagi secara detail. Tadi identifikasinya kan di sebelah kiri gitu kan, tapi nut pabriknya masih ada semua. Karena ada yang bilang, oh ini ya memang ini cat ulang. Sudah saya jelaskan dari awal, memang cat ulang, tapi kan kita harus cek tuh titik-titik. Ini kan nggak bisa dibohong gitu, plus titik dari pabrik untuk membuktikan. Mas ini kena laka nih sampai penyok ya, silahkan dicek aja sendiri ya, karena kita nggak mau asal ngomong gitu ya, karena kita buktikan. Nah kalau memang terjadi laka yang parah tuh, las titiknya masih utuh semua, itu pernah diganti, pernah dilas, monggo dicek aja ya, sampai bawah-bawah dilepas nggak apa-apa tuh. Buat apa saya bohong ya. Gue dicek muter semuanya, nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting dikembalikan. Oke ya, jadi bukan asal ngomong, tapi kita buktikan gitu kan. Cek secara puas, datang ke rumah saya, Waduk Cengklik dekat Bandara Adi Sumarmo Solo, sambil ngecek unit, sambil makan wader di Waduk Cengklik juga nggak apa-apa. Nah itu ya, ini ada ban serep lengkap juga, ada dongkrak sama kunci, sama yang sebelah kanan juga oke. Masih utuh ya, jadi aman, karena ya mobil tua dan ya beginilah kondisinya. Aduh ya, ini masih utuh ya lampunya ya, yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan aman seluruh, nggak ada yang berarti karena utuh semua. Bahkan sealer-sealernya nih itu semua. Kalau di sini nggak ada indikasi laka, pernah terbentur karena masih utuh semua ya. Sama juga dengan ininya, tuh bagian bawah yang biasanya kena ini aman ya, masih aman. Memang repaint, dan repaintnya tuh kurang bagus lur, sayang sekali ya mobil bagus begini, tapi kalau dari look nggak begitu kelihatan, dan dalamnya masih orisinil, tinggal dipoles udah ganteng. Nah, sama ya, masih orisinil bawaan, jadi belum pernah ada ganti-ganti kijang. Oke, bagian depan ya utuh, belum pernah kegeprek ya. Nggak apa-apa sur, silahkan kalau mau dicek-cek tuh si utuh ya. Saya buka sedikit-sedikit aja karena nanti kelamaan videonya, nanti dikomplain. Nggak apa-apa ya, saya akan jelaskan secara detail. Nah sekalian, kolong aman, itu tidak ada indikasi banjir ya. Itu hanya karat-karat biasa. Tuh soket-soket juga aman. Yang penting itu tidak ada banjir-banjir. Nah, ini juga masih oke. Bagian soket tuh aman ya seluruh. Yap. Oke.
Itu tadi sekilas dari eksterior dan kita cek secara detail bagian sealer, nut semuanya sudah saya tunjukkan. Silahkan kalau mau cek lebih detail lagi datang langsung ke unitnya. Kita lanjutkan untuk bagian interior dan mesin. Oke seluruh, kali ini kita sudah berada di interior mobil. Seperti biasa kita akan cek apakah mesin ini aman gitu ya. Seperti biasa di depan radiator sudah saya buka, indikator nyala semua ya. Langsung kita nyalakan. Oke, langsung jering nyala dan langsung mati ya. Itu semuanya ada. Oke ya. Nah, sambil kita ulas interiornya, apa aja sih yang ada di dalam interiornya gitu kan. Nah, ada AC kita nyalakan. Yes, AC sangat dingin ya. Ini super dingin sih, karena istri saya sendiri bilang mobil tua tapi kok AC-nya dingin banget ya. Iya sih, memang dingin banget ya. Ini ada head unit bawaan, asli dia sebenarnya nyala seluruh. Nah, nyala kan? Saya tidak bohong, dia nyala. Cuman kenapa nggak ada suaranya ya? Itu aja sih yang jadi pertanyaan, karena saya juga baru dapat kan. Nyala, berarti artinya aliran listrik normal, cuman dia nggak ada suaranya, entah ke speakernya atau bagaimana. Ya, begitulah. Kalau interior sendiri ini orisinil seluruh, semuanya orisinil. Kita matikan aja ya. Ini, nah nih masih oke. Toyota kan. Kenapa kamu ngeblur? Ah nih, kulit jeruk yang hampir hilang. Gitu ya. Kemudian di bagian ini juga bagian kopling gitu kan, nih masih orisinilnya juga ya, belum ada ini. Nah, bagian ininya asli seluruh ini. Nah, bludru nih, lembut gitu kan. Di joknya pun juga masih asli orisinilnya, hanya di cover. Silahkan kalau mau dibuka biar lebih kelihatan oke gitu ya. Terus kemudian bagian dalamnya seperti ini, dashboardnya juga keren. Nah, bukan kaleng-kaleng, bukan apa ya, ya begitulah. Terus ini langsung aja kita ulas di bagian mirror kanan kiri. Ini ada tapi dia tidak jalan. Tuh. Tidak jalan ya, sama juga yang kiri. Kiri juga tidak jalan. Ada tapi tidak jalan gitu ya. Mungkin perkabelannya atau gimana. Untuk central lock ya, suaranya terdengar berfungsi normal gitu ya, aman untuk ini dia power window. Dia turun, tangan saya di sini. Mobil tua gitu ya, kelihatan banget kayak mobil tua. Tapi normal ya, bisa dulu. Yang kiri juga sama, bisa saya kontrol dari sini. Nah, tapi memang begitu. Oke, bisa naik turun. Yang belakang coba. Oke, bisa juga. Naikkan juga bisa. Aman ya. Belakang saya. Oke, normal juga. Jos. Gitu. Nah, LGX ini nyaman banget, Sur. Bener. Luar biasa ya. Saya tuh paling suka naik mobil Kijang, LGX atau Panther. Nih, sudah double blower lagi. Kenapa saya bilang dingin sekali? Ini double blower. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Asik ya, luas. Ya, memang mobil nyaman sih Kijang ini. Bagi pecinta Kijang, para bapak-bapak yang sedang nyari unit, monggo silahkan. Luas banget, betul. Untuk tempat duduk sopir, penumpang semuanya luas. Di sini pun juga ada headrest yang mantap, cup holder yang banyak. Tuh bisa buat naruh nih, bahkan buat naruh radiatornya. Tutup radiator saya taruh sini karena saya buka ya, sambil biar mesinnya kita cek bagus atau tidak. Nih lengkap ya, BPKB STNK ada. Dan ini pajaknya on baru karena platnya aja masih putih gitu ya. Oke, itu tadi sekilas untuk interior. Karena ini manual, ini minusnya hanya koplingnya agak keras, sama ininya agak cetek apa ya, cetek gitulah, agak keras. Nah ini mah gampang, bukan hal yang berarti gitu ya. Oke, kita lanjut cek mesinnya. Oke seluruh, kita akan cek ruang mesinnya ya. Radiator masih belum begitu panas, jadi masih seperti itu. Nanti kita tunggu pergerakan sirkulasi radiator. Kalau dari ruang mesin masih aman semua, dari bunyi lah. Dari bunyi yang pertama tek ya oke, perputaran juga oke, masih kering. Itu hanya bukan rembes tapi kayak uapan gitu aja ya. Nanti bisa dicek secara detail langsung aja datang ke rumah.
perolian duniawi aman semua ya. Mesin ya seperti itu, sambil kita nanti tunggu sampai benar-benar panas ya radiator ini, jadi kita bisa mengecek sirkulasinya bagus atau tidak ya. Ya, karena sambil nunggu daripada lama, kita cek bagian kaki-kaki gitu ya seluruh. Oke seluruh, karena mesin nyala, sambil kita cek bagian kaki-kaki saja untuk mempersingkat waktu ya. Kita putar full ke kanan, kita cek kaki-kaki bagian kanan dulu. Untuk ban masih oke, dia masih bisa dibilang 75% 80 ya, masih tebal. Nah kita cek tahun bannya minggu ke-48 tahun 2013. Nah ini untuk kondisi bannya seperti itu ya, masih bagus. Untuk bagian dalamnya mari kita cek dulu. Yap, bagian dalamnya masih utuh. Oke. Itu ya. No. Oh. Aman semua, belum pernah terjadi benturan. Ya. Oh, ini adik saya nih. Dia mau pamitan kerja. Nah. Hati-hati ya. Ojo cepet-cepet, penting selamat ya. Oke. Kita cek kaki-kakinya dulu. Kita putar balik. Kita putar balik. Yep. Biar bisa kita cek yang sebelah kiri. Sampai full ya. Push. Bunyi. Nah. Nih biar kelihatan ya seluruh ya. Saya pakai sarung tangan biar. Nah. Oh, ini. Nah. Ya sudah oblak. Ya. Jadi ini perlu diganti tie rodnya, tirot tie rodnya. Nah ini terus ring stabilizernya kecil ini, ya, dia tidak oblak, hanya tie rodnya aja ini. Kalau long tie rod apakah rembes-rembes masih aman ya. Untuk tulang belum pernah terjadi. Ya, itu untuk bagian kaki-kaki yang sebelah kanan ya. Langsung cek yang sebelah kiri, mumpung sedang diputar. Tidak kelihatan ya. Nih utuh semua ya seluruh ya. Oke, gini masih kencang, tinggal kita cek link stabilizer sama tie-rodnya. Kita putar ya, sudah saya putar setirnya. Tuh masih utuh semua ya seluruh ya, berarti identifikasi nabrak bentur. Wah ini jelek sekali ya, apa nyemprotnya sampai sini ya. Ya sayang banget lah, repaintnya ini kurang bagus ya, tapi kita keduanya udah ngecek kaki-kaki. Oke, yang ini tidak begitu oblak untuk tirotnya, masih agak kuat. Untuk link stabilizer agak sedikit goyang, tapi masih aman karena ini habis di spring balancing kata yang punya ya. Jadi mungkin masih aman, tuh masih utuh semua ya. Yes, itu dia untuk kaki-kaki. Langsung kita meluncur ke belakang. Kaki-kaki bagian belakang. Oh, ini belum dipelimput ya, jadi masih orisinilnya. Cuman saya ngecatnya jelek. Bagian kaki-kaki, nah tuh masih aman sejauh ini. Tapi memang kalau dipakai jalan agak ada bunyi kik gitu ya. Itu antara kaki-kaki atau pintu ya, curiga saya. Ya, yang bagian belakang itu masih aman. Knalpot juga aman, tidak ngebul. Sudah nyala cukup lama. Oke, itu tadi dari sekilas kaki-kaki ya seluruh ya. Sambil kita nunggu mesinnya panas. Oke seluruh, kita akan cek sirkulasi dari radiator ya, sudah cukup bagus ya. Jadi kemarin ada yang menanyakan sekitar 15 menit. Ya ini ada istri saya nih, oh enak banget ya, sarapan pentol dulu seluruh. Thank you, ini
love you. Nah, rumah saya dekat Waduk Cengklik, seluruh. Tuh. Di sana ya. Nah, itu kelihatan waduk, itu kelihatan Gunung Merapi. Ada sopan saya segan. Langsung aja ke rumah saya, seluruh, untuk ambil unitnya. Naik kapal. Kemarin saya menanyakan, yang paling bagus untuk manasin mobil tuh 15 menit saya rasa sudah cukup ketika sirkulasi radiator sudah bagus kan. Jadi intinya unit ini normal dari bagian mesin semuanya, nanti silahkan dicek lagi ke sini, langsung aja cek betul unitnya ke rumah saya ya seluruh ya. Kalau dari yang kita lihat sendiri tadi, minusnya adalah di bagian sebelah kiri bawah itu sudah pernah terjadi benturan, tapi tidak sampai dalam karena tadi kita cek sendiri tulang-tulangnya juga aman gitu ya. Lampu-lampu semuanya utuh, tuh kelihatan kanan kiri ya, bagus, tidak ada masalah. Interior seperti demikian yang sudah saya jelaskan. Pengen cek lebih detail langsung aja datang ke rumah di Waduk Cengklik dekat Bandara Solo Adi Sumarmo gitu ya. Unit ini sendiri saya dapat dengan harga 78 juta, itu sudah dengan operasional saya. Silahkan aja dari 78 tambahkan keuntungan untuk saya, langsung bawa pulang mobil LGX yang katanya banyak dicari sama orang ini. Kalau kondisi silahkan dicek lebih detail lagi karena sesuai selera masing-masing gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kekurangan dan kelebihan saya minta maaf apabila ada salah kata ataupun yang menyinggung hati semua rekan-rekan. Karena ini channel baru, silahkan kita saling sharing, kita saling terbuka gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Ardian ES Channel. Itu dia. Bye.